friendline.co. Nah, jadi pada live kali ini kita akan forecast bareng, yang dimana ini adalah jadwal live trade setiap malam mengisi kegabutan di dalam community Friendline. Nah, di sini kita akan masuk ke pair pertama. Ini ada USD JPY atau USD Jepang. Kita akan breakdown terlebih dahulu dari time frame weekly. Di sini biar lebih clear, kita forecast ulang. Nah, di sini time frame weekly dia membentuk sebuah pattern, dan tren di dalam weekly time frame ini masih cenderung bearish. So, di sini kita akan mengincar pergerakan dari bearish trend, dan juga kita akan breakdown time frame ini. Nah, di sini kalau kita cek overall tren masih dalam keadaan bearish, dan di sini membentuk sebuah descending channel, which is ini masih berpotensi untuk USD JPY turun ke area support diagonal atau trendline. Nah, di dalam support trendline ini kita juga bisa melihat yang namanya support horizontal. Di sini terlihat ada area demand bagi USD JPY yang mungkin akan direspect ketika dia sudah sampai di sini. Jadi kita udah punya area 2 nih di time frame weekly, dan kita akan cek di daily time frame apakah yang terjadi di dalam USD JPY. Nah, di sini di time frame daily kita bisa melihat adanya sebuah trend bearish yang sangat korektif, dan di sini kita bisa tarik trendline lagi. Nah, di sini terlihat USD JPY sudah breakout trendline dan dia masih tertahan di area resistance, which is ini masuk ke area demand. Di area ini kita sebut saja area supply. Jadi di sini kita bisa pasangin garis dan dia tertahan di area resistan. Ini bisa menjadi double top untuk dia mencari higher low. Jadi mungkin tujuan dari USD JPY ini akan ke sini terlebih dahulu, ke Fibo 0618 atau antara Fibo 0.382. Nah, paling enggak dia bakalan ke sini, dan nanti kedepannya kita akan coba mencari pattern yang ada di time frame di bawahnya. Nah, kalau di sini terlihat kemarin closing candle shooting star, dan di sini dia langsung mungkin akan membuat confirm bahwa dia butuh membuat koreksi dan higher low. Jadi plan kita untuk USD JPY, at least dia bakalan masuk ke area Fibo 0.382 sampai 0.618. Untuk yang tadi saya bilang yang dia akan turun ke area support tersebut, support weekly time frame, itu kita akan mencari konfirmasi lagi ketika dia sudah sampai di area Fibonacci ini. Nah, jadi di time frame 4 jam, nah simpelnya di time frame 4 jam ini dia sudah berada di area resisten, dan di sini terlihat ada sebuah pattern yang telah di break oleh USD JPY. Nah, di sini di time frame 4 jam terlihat belum sangat jelas, tetapi di time frame yang lebih kecil di sini sudah sangat jelas. Nah, kita melihat di sini, jadi sebelum USD JPY itu terbang meroket, di sini ada sebuah flag yang membuat dia terbang. Nah, di sini ada sebuah bullish flag yang membuat USD JPY ini sampai ke area resistance.
Nah, jadi sebelum ini juga kita sudah sempat forecast USD JPY, tapi kita nggak dapat entry karena nggak fokus di USD JPY. Dan ketika kita masuk ke time frame 1 jam, di sini sudah sangat impuls sekali bearish movement dari USD JPY. Dan hal yang perlu kita ketahui di sini adalah dia sudah membentuk yang namanya lower low. Sekarang kita akan menunggu dia membentuk lower high, entah dia bakal turun sampai di sini, baru dia pullback membentuk lower high, baru kita entry di sini. So kita masih menunggu di sini untuk mendapatkan entry yang lebih bagus. Nah, kalau kita ukur di sini menggunakan ini range dari risk to reward itu bisa mencapai 1:3, yang dimana di sini stop loss paling nggak 30 pips dan take profit sekitar 100 pips. Jadi di sini risk to rewardnya 1:3.18. Nah, enak nih Rame. Sekarang kita buat snapgram dulu. Aduh, ada yang kedinginan itu. Beli gong. Live trade bersama sobat santuy. Kon, Sobat santuy. kenapa kita lewati GJ? Gimana? Kenapa kita ngelewati GJ? GJ sekarang udah candle ketiga loh, 15 menit. Sumpah. Iya, udah pullback. Kenapa tak nampak? Kenapa tak nampak ini? Aduh, emang. Di 15 menit. Kan tuh udah ada juga sih sebenarnya. Habis itu di 1 jam itu udah closing aja udah itu kan swing udah ngebuat. Kenapa tak nampak ini GJ? Ini gara-gara kita kurang fokus. Bro Krishna nih. Oke. Jadi sekarang kita tunggu aja dia break. Tes break sini, cari momennya. Ini kalau kita ukur pakai Vibo, ini masuk ke area 618. Alright. 1 jamnya closingnya udah ini loh, udah swing kok. Tapi belum candle keduanya belum. Ini dia kan belum jadi lower low nih. Tunggu aja Cuman lah. ini udah rejection keras banget nih. Buy on breakout aja ya. Wah, di time frame 4 jam sudah terkonfirm bearish. Cuman nunggu break ini dah zonanya. Soalnya retouch juga kan. Nunggu break zona, kita ambil sell sini. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, Oh, GA pun juga, GA cakep nih, GA. Saya baru mantau-mantau market soalnya. Udah break trend line tapi belum fix sih di time frame 4 jam. GBP, Audi. Wadaw, kenapa momen-momen seperti ini kita nggak ngelihat chart ya? Tuh, ya tahu saya. Bagaimana ini Pak? Terlalu fokus gold. Nunggu break aja, retest bisa jadi watchlist ini. Ini Kayaknya. better kita nunggu flag aja sih. Oh ya, boleh. Nah, kan Euro Audinya, kenapa Fatih bisa lupa di sini flagnya sudah break and retest? Mana? Kan? Seperti yang kemarin kita bahas, ini sudah kita terlewatkan banget. Ini sudah terlewatkan banget ini semua. Euro USD lagi koreksi tuh, cuman belum ada pola pembalikannya. Belum ada ini swingnya belum jadi, ya kan? Tapi udah koreksi 38,2 tuh loh Euro USD.
Audi JPY, Audi USD itu kita kenapa bisa ketinggalan? Coba nih. Audi GT nggak ada. Hmm. Wih. Yang kemarin kita bahas, per Mhm. Audi kan mau bullish tuh semua. Tulis. Ya, Terus kita kan forecast lawan USD mau bearish dan kita ketinggalan semua. lawan USD. Lawan USD mau bullish kali ya? Lawan Audinya mau bullish, Oh Audinya. iya, lawan Audinya mau bearish. Kemarin kan kita sudah bahas itu kan. Iya. Audi USD ini terutama kenapa kita nggak bisa melihatnya? Padahal itu ada divergence kan, saya nggak terlihat ada divergence loh. Ya udahlah nggak apa-apa. Kita wait and see dulu. Ini loh yang kita Ini buat. ini udah saya ini kok, udah saya coret-coretin semua. Nanti udah tahu jadinya yang mana mau dieksekusi lagi. Nah teman-teman nih semua ada yang mau request pair kah? Mari kita bahas bersama kah? Ada yang mau request pair kah? Kayaknya mau ngetik ini. Apa? Kayak mau ngetik nih Bro Krisna nih. Oh, udah ada headset. Dari Ah, Nmax dapetnya headset. Awak, wak, wak, wak. aduh, apa tadi Andre nge-request gold ya? Gold, gold. Oh, ada Bro Wiswa nih. Bo Andre. Sedang aktif orang. Oke, gold. Weekly time frame seperti biasa. Nah, di sini di weekly time frame gold masih strong bullish banget. The reason kenapa saya bilang body candle di sini di respect oleh gold. Ini alasannya, jadi gold ini memang ciri khasnya jika dia membentuk higher low, dia lebih prefer untuk ngetes body candle ketimbang yang lain. Jadi bisa dibilang ini akan berubah menjadi high. Lalu di sini ada low. Tapi kita masih butuh kepastian sampai dia membentuk high yang baru. Oke, remove. Di sini kita buatin support. Oke. Di sini ada support dan kita masuk time frame daily. Nah, di time frame daily di sini dia tertahan di area tersebut, which is alasan dia tertahan di sini yang pertama ini masuk kepada Fibo 618 jika kita menggunakan extension. Nah, jadi ini masuk Fibo 618 dan juga dia masuk ke area body candle. Jadi ini yang pertama yang kemarin sudah sempat saya forecast. Salah satu alasan saya membuat forecast bullish kemarin yaitu, dan kalau kita lihat di time frame 4 jam di sini, di time frame 4 jam seperti yang kita lihat jika kita mau entry itu biasakan kita melihat yang namanya momentum. Jadi chart pattern itu bagus, cuman kalau kita tahu momentum dan digabungkan dengan chart pattern itu akan lebih bagus lagi. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam ini udah strong banget bullish, dan kita breakdown balik ke time frame 1 jam. Di sini dia membuat sebuah higher low. Kalau kita buat di sini higher low pertama nggak bisa dipakai ini garis itu. Nah, jadi di sini kita bisa gambar garis trendline yang dimana ada potensi dia bakalan buat higher low ke area trendline dan melanjutkan kenaikannya. Dan yang kalau kita lihat di sini kan ada area support yang udah di break. Ada kemungkinan dia bakalan bearish ke area ini untuk membuat flag lagi, atau dia bakal ke area support trendline. Dan juga di area support trendline ini mungkin akan
menjadi sebuah area dari Fibonacci. Jadi kita bisa masang Fibonacci kalau ini memang jadi swing high. Nah, pas banget kan kalau kita masang di sini, ini akan menjadi golden ratio untuk gold ini naik ke area yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi simpelnya gold masih berpotensi bullish menjelang Imlek, dimana Imlek ini udah dekat. Jadi di sini ada area resisten juga. Ada kemungkinan dia masih akan naik sampai di area resisten yang saya buat ini di angka 1844 dan pullback ke area support ini, sehingga ini akan menjadi potensi dia membentuk invert head and shoulder. Jadi dari sini kita akan cari koreksi dari gold tersebut. Jadi kita punya dua plan ya. Yang pertama dia seperti ini, yang kedua dia akan masuk ke zona trendline, dan yang ketiga kita bisa menunggu dia membentuk sebuah flag. Itu untuk gold yang saya lihat. Ada lagi kah? Iya, apa tadi? Itu kan agak audit CHF, sorry. Audi CHF. Potensi jadi false break nih sih. Di 3 touch-nya dia malah tinggal nunggu closing candle aja. Kalau nggak ada pola flag kali. With divergence in 15 menit. Oke, ini last pair yang saya akan record di dalam video. Sisanya kita akan off-kan recordingnya. Nah, jadi kalau kita lihat Audi Swiss franc di sini time frame besar dia masih dominan bearish, dan di sini dia sudah punya momentum, dia membentuk higher high. Jadi di sini sudah ada higher high, higher low. Mungkin ini dia akan membentuk higher high ke area itu. Jadi kalau untuk time frame besar dia masih kelihatannya masih strong ya, masih strong bullish. Dan kalau kita breakdown ke time frame daily, di sini juga dia habis breakout dari konsolidasinya. Nah, di sini bisa jadi potensi untuk dia pullback hanya sementara karena karakter dari pair Audi ini memang dia bergeraknya sangat korektif banget, tetapi dia memang trending. Jadi kita harus tahu juga karakter dari pair Audi itu memang korektif dan trending. Jadi dia korektif tapi dia naik terus, konsisten membentuk higher high dan higher low. Nah, kalau kita cek di time frame 4 jam, sekarang di time frame 4 jam dia baru aja membentuk atau breakout sebuah swing di sini. Baru breakout sebuah swing, dan kalau kita buatin zona di area ini, dia pun juga sudah breakout. Cuman di sini masih perlu menunggu closing candle-nya dia breakout atau bagaimana. Nah, kalau di time frame 4 jam di sini kita belum melihat dengan jelas ada sebuah pattern atau enggak. Yang jelas di sini tren masih bullish banget. Di sini kalau kita lihat bullish candle-nya lebih menguasai ketimbang bearish candle. So kalau kita masuk ke time frame 1 jam, di time frame 1 jam ini dia bisa menjadi break and retest. Yang pertama, break and retest trend bullish. Yang kedua, kalau kita pasang trend line di sini, as long as trend line ini nggak di break, maka dia akan positif, masih melanjutkan trend bullish. Paling nggak dia bakalan bearish sampai di sini, lalu dia lanjutkan trend bullishnya. Atau enggak, kalau nggak gitu dia bakal respect terhadap level-level Fibonacci dan zona yang kita buat ini. Jadi kesimpulannya dia mungkin akan break and retest lalu melanjutkan kenaikannya, dan jika trend line ini di break, mungkin dia bakal nyari area yang strong untuk dites lagi. Audi CHF. Nah, berhubung kita menganalisa Audi CHF, ada baiknya juga kita menganalisa CHF JPY. Nah, CHF JPY di sini terlihat mungkin akan membentuk flag.
atau bagaimana menurut teman-teman? Dia masih stuck di area support. Gimana nih? Oh, apa? Kalau Swiss franc-nya down, otomatis lawan dari Swiss franc itu bakalan bull. Jadi kesimpulannya dari Audi CAF masih strong untuk naik jika ini memang breakout dari zona yang kita buat nih. Kalau ini di break berarti Audi CAF masih berpositif untuk melanjutkan tren bullish. Sesimpel itu kok menganalisa. Nah, jadi kalau kita cek di sini dia sudah sudah respect terhadap garis trendline dan juga di sini ada sebuah pattern rising wedge. Mungkin kedepannya dia bakal lanjutkan trend bearish karena kalau kita lihat di time frame besar ini dia ada potensi menjadi head and shoulder di time frame 4 jam. At least lah dia bakal masuk ke area ini, area support yang lumayan strong. Ada beberapa rejection di area tersebut dan paling nggak dia bakalan turun sampai di sini. Ada yang mau komentar? Mantap betul coach. Sama. Nah, mungkin untuk untuk recordingnya kita akan akhiri dulu di sini biar kita bisa santuy-santuy. See you teman-teman yang udah nonton. Thank you. Jangan lupa untuk di sharing.